di D3 Keperawatan Ponorogo yang akan membawakan dakwah dengan tema Masa Pandemi COVID-19 di dalam Pandangan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebagai seorang hamba, hendaknya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari peradaban zaman jahiliyah menuju peradaban zaman modern dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita alami pada saat ini dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Muslimin muslimat rahimakumullah, masih terbelenggu kita dalam suasana pandemi dari virus masuk negeri-negeri melalui jalur imigrasi yang kian waktu menampakkan eksistensi, yaitu COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2 atau disebut SARS-CoV-2. Dalam sejarah Islam, wabah ini masih menjadi perdebatan di kalangan para tokoh agama maupun media-media sosial dan cenderung dikaitkan satu dengan yang lainnya. Bahkan ketika wabah ini pertama kali muncul di daerah Wuhan, Cina, ramai diperbincangkan di masyarakat bahwa virus corona adalah tentara Allah yang diturunkan Allah ke Cina karena di sana banyak yang mendiskriminasi kaum muslim Uighur. Pandangan ini merupakan pandangan menghakimi pihak lain dan merupakan cerminan pola pikir yang sejenak tanpa memikirkan imbasnya kelak. Kontroversi pun merebak ketika virus ini mulai menyebar ke komunitas negara Islam yang mengakibatkan terhentinya aktivitas ibadah umat Islam dengan massa dalam skala yang besar. Akhirnya pihak yang menghakimi hanya bisa terdiam. Dan dalam hal ini kita seharusnya belajar, tidak sepatutnya kita menghakimi pihak lain. Terlebih, itu adalah negara yang di luar tempat kita. Seharusnya kita memikirkan bagaimana jika keluarga kita yang ada di sana, kemudian sanak saudara kita yang ada di sana, bahkan diri kita sendiri yang ada di sana. Dan yang kita dapat gunakan sekarang adalah untuk menengahi kontroversi tersebut adalah dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di samping itu, manusia saat ini banyak membicarakan mengenai bagaimana cara-cara untuk menghindar dan selamat agar tidak terpapar. Al-Quran sebagai Al-Huda telah memberikan petunjuk-petunjuk yang diantaranya seorang hamba tidak akan ditimpa suatu musibah kecuali apa yang telah dituliskan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa ma yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu ala kulli syai'in alim. Yang artinya, tidak ada seorang hamba ditimpa suatu musibah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang beriman, niscaya Allah akan memberikan petunjuk-petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya, tidak ada suatu musibah yang diturunkan ke muka bumi dan menimpa diri kalian kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dapat disimpulkan
Seseorang tidak akan ditimpa suatu musibah kecuali apa yang telah Allah tuliskan. Dan sesungguhnya seseorang tersebut perlu dalam kondisi seperti ini karena digunakan sebagai pembaharu keimanannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Dan apa yang menimpa seorang hamba tidak pernah meleset darinya, dan apa yang meleset dari seorang hamba tidak akan menimpanya. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pasti terjadi, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan pasti tidak terjadi. Apabila kita dihadapkan dengan perubahan yang ada pada saat ini, maka akan menimbulkan berbagai pertanyaan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang sesungguhnya terjadi? Namun jika diperhatikan, permasalahan tersebut ditimbulkan oleh faktor-faktor pembawa kerusakan dan pencemaran yang disebabkan oleh materialisme yang melanda dunia. Umat manusia saling berlomba-lomba untuk mendapatkan materi yang sebanyak mungkin. Orang tidak segan menebang pohon di hutan, eksploitasi bahan mineral bumi yang berlebihan, menjaring ikan dengan bibitnya disertakan, membuang limbah ke air, udara, daratan. Hal ini menunjukkan tidak atau kurang adanya perhatian terhadap ayat Al-Quran. Walaupun 15 abad yang lalu telah diperingatkan kepada manusia bahwa kerusakan akan timbul di laut dan di daratan karena disebabkan oleh ulah manusia. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Dan apa yang dikatakan Al-Quran tersebut sekarang benar-benar terjadi. Kehidupan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dalam keadaan terancam saat ini. Dari penjelasan tersebut, bisa saja dijelaskan bahwa virus corona bisa jadi disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri yang tanpa disadari, sehingga Allah memberi peringatan kepada kita untuk kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan sumber daya dalam sewajarnya. Eksploitasi itu memang memperkaya, tapi dampaknya itu membuat sengsara. Jangan sampai kita dibutakan oleh kufur nikmat yang semata. Demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat dijadikan pembelajaran dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu datangnya dari saya pribadi yang tidak luput dari salah dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.